Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Kristiana Damastuti, NIM 192111140 dari kelas 4D Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas General Review mata kuliah Hukum Perikatan Islam di Indonesia. Ada 11 bab yang akan saya presentasikan. Bab pertama mengenai orientasi umum dan materi pengertian hukum perikatan Islam. Pengertian perikatan, menurut terminologi, perikatan merupakan suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara sejumlah terbatas subjek hukum. Jadi unsur-unsur perikatan meliputi hubungan hukum, kekayaan, pihak-pihak, dan prestasi. Menurut Hoffman, perikatan adalah suatu hubungan hukum antara sejumlah subjek hukum yang menyebabkan seseorang atau beberapa orang darinya mengikat dirinya untuk bersikap menurut cara-cara tertentu terhadap pihak lain yang berhak atas sikap yang demikian. Bab 2 mengenai dasar berlakunya hukum perikatan Islam di Indonesia. Dasar filosofis, yuridis, sosiologis, kedudukan hukum perikatan Islam dan dalam tata hukum Indonesia, yakni ada dua hal yang mendasari berlakunya hukum perikatan Islam. Yang pertama, akidah, yakni keyakinan yang memaksa pelakunya untuk bertransaksi. Yang kedua, syariah, sepanjang mengenai norma atau aturan-aturan hukum yang mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi transendal, yakni hablum minallah atau vertikal, dan dimensi horizontal atau hablum minan nas yang mengatur interaksi sosial di antara manusia. Penerapan hukum perikatan Islam merupakan pelaksanaan ibadah dalam arti luas bagi pemeluk agama Islam. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 dan sila pertama Pancasila. Sumber perikatan Islam antara lain ada 3, yakni Al-Quran, Sunnah, dan Istizad. Bab 3 yakni karakteristik hukum perikatan Islam, asas-asas hukum Islam, dan asas-asas hukum perikatan Islam. Karakteristik hukum perikatan Islam. Yang pertama, komprehensivitas, dapat dilihat dari keberlakuan hukum Islam di masyarakat. Materi hukum mencakup hukum ibadah dan hukum muamalat. Implikasi hukum Islam menyentuh sampai pada akhir permasalahan faktor yang mempengaruhi hukum. Yang kedua, hukum Islam berkarakter realisme. Hukum tidak mengabaikan kenyataan realitas dalam setiap apa yang dihalalkan dan apa yang diharamkan, dan juga tidak mengabaikan realitas tersebut dalam setiap apa yang ditetapkan dari peraturan dan hukum bagi individu, keluarga, masyarakat, negara, dan seluruh umat manusia. Selanjutnya, asas-asas hukum perikatan Islam, yakni asas ilahiyah, asas kebebasan, asas persamaan atau kesetaraan, asas keadilan, asas kerelaan, asas kejujuran dan kebenaran. Yang terakhir, asas tertulis. Bab keempat mengenai pengertian unsur-unsur rukun dan syarat akad. Pengertian akad adalah ikatan ijab dan qabul yang dilakukan dua orang atau lebih yang dibenarkan oleh syarak. Atau akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Unsur-unsur akad ada 3, yakni pertalian ijab dan qabul. Yang kedua, dibenarkan oleh syarak. Yang ketiga, mempunyai akibat hukum terhadap objeknya. Selanjutnya mengenai rukun akad. Yang pertama, pihak yang melakukan akad atau subjek akad. Yang kedua, objek akad atau harta. Yang ketiga, tujuan pokok akad. Yang keempat, kesepakatan ijab dan qabul. Selanjutnya mengenai syarat sah akad. Yang pertama, tujuan akad harus sesuai dengan tujuan syarak. Yang kedua, adanya kesesuaian antara ijab dan qabul. Yang ketiga, pihak yang berakad cakap bertindak hukum. Yang keempat,
Barang yang dijadikan objek adalah harta mutakhawin. Yang kelima, bukan perbuatan yang dilarang agama. Yang keenam, bukan suatu kewajiban. Yang ketujuh, kerelaan kedua belah pihak. Bab kelima mengenai bentuk-bentuk perikatan dalam kegiatan usaha 1. Akad pertukaran dan akad kerjasama. Yang pertama, akad pertukaran. Pertukaran barang sejenis, yaitu uang dengan uang dan barang dengan barang. Yang kedua, pertukaran barang yang tidak sejenis, yaitu uang dengan barang dan ijarah barang dengan uang, seperti sewa. Yang kedua, akad kerjasama. Ikatan kerjasama antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. Rukun dan syaratnya, yang pertama, perserikatan boleh diwakilkan. Yang kedua, presentasi pembagian keuntungan dijelaskan ketika berlangsungnya akad. Yang ketiga, keuntungan diambil dari hasil laba perserikatan, bukan dari harta lain. Bab keenam mengenai bentuk perikatan akad pemberian kepercayaan. Akad pemberian kepercayaan adalah perjanjian atau kesepakatan antara dua pihak yang dimana pihak pertama merupakan pemberi hak kepada pihak yang lain atas dasar percaya. Bentuk-bentuknya seperti wadiah, arahn, wakalah, kafalah, al-ariyah, dan hiwalah. Bab ketujuh mengenai penggolongan akad. Berdasarkan segi keabsahan, yaitu akad sahih yang terdiri dari akad nafis dan akad mafhud. Yang kedua, akad tidak sahih, yakni akad batil dan akad fasad. Berdasarkan segi penamaan, ada akad musamma dan akad ghairu musamma. Berdasarkan segi diisyaratkannya akad atau tidak, ada akad musyarahah dan akad mamnu'ah. Berdasarkan sifat bendanya, ada akad ainiyah dan akad ghairu ainiyah. Berdasarkan bentuk dan cara melakukan akad, ada akad-akad yang harus dilakukan dengan tata cara tertentu, misalnya pernikahan, dan ada akad-akad yang memerlukan tata cara. Penggolongan akad dilihat dari dapat tidaknya dibatalkan. Ada akad yang dapat dibatalkan. Yang kedua, akad yang dapat dibatalkan atas persetujuan kedua belah pihak. Yang ketiga, akad yang dapat dibatalkan tanpa menunggu persetujuan pihak pertama. Yang keempat, akad yang dapat dibatalkan tanpa menunggu persetujuan pihak yang kedua. Penggolongan akad juga dapat dilihat dari segi tukar menukar hak, dilihat dari segi tujuan akad, dilihat dari segi waktu berlakunya, ketergantungan dengan yang lain, dan dari maksud dan tujuan akad. Bab 8 mengenai kedudukan hukum perikatan Islam dan lembaga ekonomi syariah di Indonesia, perbankan dan asuransi syariah. Perbankan, yakni kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh perbankan syariah, yakni penghimpunan dana, yaitu yang pertama giro berdasarkan prinsip wadiah, yang kedua tabungan berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah, yang ketiga deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah. Selanjutnya penyaluran dana, yakni yang pertama prinsip jual beli dengan menggunakan akad murabahah dan istisna, yang kedua prinsip bagi hasil, yakni mudharabah dan musyarakah, prinsip sewa menyewa, yakni ijarah, prinsip meminjam berdasarkan akad qard. Asuransi syariah, prinsip asuransi syariah yakni saling bertanggung jawab, saling bekerja sama atau saling membantu. Yang ketiga, saling melindungi penderitaan satu sama lain. Dalam Islam, asuransi tidak boleh mengandung unsur gharar, masyir, riba. Ada dua jenis produk asuransi, yaitu takaful jiwa dan takaful kerugian. Bab 9 mengenai kedudukan hukum perikatan Islam dalam lembaga ekonomi syariah, yakni pasar modal, reksadana, dan basyarnas. Pasar modal beserta seluruh mekanisme kegiatannya, terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan, dan mekanisme perdagangan dipandang telah sesuai dengan syariah. Reksadana syariah, reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta dengan manajer investasi sebagai wakil sahib mal.
maupun antara manajer investasi sebagai wakil dari sahibul mal dengan pengguna investasi. Selanjutnya mengenai Basyarnas, lembaga hakam atau arbitrase syariah satu-satunya di Indonesia yang berwenang memeriksa dan memutuskan sengketa muamalah yang timbul dalam perdagangan, keuangan, industri jasa, dan lainnya. Bab 10 mengenai tinjauan hukum Islam terhadap transaksi bisnis modern 1, MLM, waralaba, dan e-commerce. MLM, multi level marketing, merupakan sistem penjualan yang menggunakan jaringan bisnis atau networking organisasi distributor. MLM syariah, apabila bisnis MLM sesuai dengan syariah baik dari aspek produk atau jasa yang dijual, sistem dari MLM itu sendiri. Selanjutnya yaitu e-commerce, merupakan kacamata fikih kontemporer, sebenarnya alat, media, metode teknis atau sarana yang dalam kaidah syariah bersifat fleksibel, dinamis, dan variabel. Selanjutnya yaitu waralaba atau franchise. Dalam pengertian hukum bisnis adalah izin dagang dengan menggunakan cap atau merek tertentu, dan terhadap penggunaan cap atau merek tersebut ada kewajiban untuk membayar royalti atau honorarium. Ketiga transaksi tersebut boleh dilakukan selagi tidak ada unsur riba, gharar, dan berbagai penyimpangan yang lainnya. Bab 11 mengenai tinjauan hukum perikatan Islam terhadap transaksi bisnis modern 2, EFT, credit card, masalah persaingan usaha, dan lainnya. Electronic Fund Transfer atau EFT, yaitu pemindahan bukuan sejumlah dana dari suatu rekening ke rekening lainnya melalui media elektronik. Jasa transfer uang dengan EFT menggunakan sistem wakalah atau pemberian kuasa. Selanjutnya kartu kredit, suatu jenis alat pembayaran sebagai ganti uang tunai yang sewaktu-waktu dapat ditukarkan apa saja yang kita inginkan di mana saja. Ada cabang yang dapat menerima kartu kredit dari bank atau perusahaan yang mengeluarkannya. Selanjutnya praktek persaingan usaha meliputi harta sebagai amanah. Harta harus diperoleh dengan usaha yang halal dengan cara yang halal pula. Islam melarang usaha yang haram seperti riba, perjudian, berjual beli barang yang haram, mencuri, merampok, curang dalam takaran dan timbangan, melalui cara batil dan merugikan, dan melalui suap menyuap. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.